yang perlu teman-teman bersihkan atau masuk ke tahap data cleaning. Oke, kemarin juga sudah ada pada videonya, tapi saya akan ulang kembali. Jadi teman-teman di dataset ini kita bisa perhatikan di sini ada headernya. Di header ini masing-masing menjelaskan tentang datanya. Di sini ada order ID, ada customer name, city, order date, product, quantity sama unit price. Secara kasat mata kita bisa lihat datanya ini formatnya belum 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 seragam, ada typo seperti itu ya. Maka sebagai seorang data analis di tahap data cleaning kita harus uh, bersihkan. Saya sudah lihat juga tugas teman-teman, ada juga yang menjelaskan tentang langkah-langkahnya itu bagus juga ya. Jadi kalau ada dataset kayak begini, hal pertama itu yang mau kita bersihkan, yang jadi pertanyaan, apakah ada data yang terduplikat seperti itu? Rata-rata teman-teman pada tugas itu sudah melakukan penghapusan duplikasi. Kemarin itu kalau kita anggap ada yang duplikat atau kita mau cek dulu lah, ada duplikat atau tidak. Cara mindahin ini gimana, sabar. Oke, jadi kita bisa lihat di menu bar data, kita blok dulu dari kolom A sampai G datanya, terus lihat data. Ini ada satu tools dari Google Sheet, luar biasa sekali. Dia langsung mendeteksi, aduh, dia langsung mendeteksi, dia langsung mendeteksi baris-baris atau baris-baris mana yang terduplikat. Kayak ini. Di baris 180 ini dia terduplikat dengan 190. Baris 21 sama duplikat dengan 120. Di 55 terduplikat dengan 135, baris baris 9 sama dengan 165. Ini dia yang deteksi langsung oleh fungsi eh, remove di Google Sheet ini. Kita coba remove, dia terdeteksi ada berapa? Ada 14 yang dideteksi oleh sistem dari Google Sheet, ada yang terdetek, ada yang duplikat. Saya kembalikan lagi tadi 14. Sekarang kita mau cek secara manual supaya kita bisa buktikan apakah benar. Siapa tahu sistemnya juga bisa melenceng. Dari data ini yang pasti tidak akan ada duplikat itu pasti order ID. Karena setiap ada order itu pasti akan membuat satu ID unik yang berbeda setiap kali order. Nama bisa jadi sama, ini tidak bisa kita patokan bahwa ada yang terduplikat di nama. City pun begitu, order date pun bisa begitu, produk juga begitu. Jadi satu yang paling unik yang tidak akan ada sama setiap order itu adalah di order ID. Maka kita akan cek caranya tadi dengan count family tadi kita lihat count if. Kita pakai rumus namanya count. Kalau kita Count mau if. secara manual ceknya ya, count if, teman-teman. Count if ini kita menghitung eh, berapa jumlah bawahnya 1113 ini ada berapa order ID yang muncul di kolom A ini. Jadi pakai count if kita range begini nih. Kita mau cari 113 ini caranya. Yang pertama range-nya itu kita blok semua kolom A sampai kolom A2 sampai A. Kriterianya itu apa? Yang kita ingin cari adalah 1113. Di mana kita mau cek dari data order ID ini apakah 113 ini berapa kali muncul. Berarti kalau dia dua kali muncul, maka itu dia Dua. terduplikat. Kita inginkan di sini hanya ada satu karena dia unik unik ID di sini. Maka kita klik untuk kriterianya itu di A A2. Oke, kita tutup teman-teman. Lihat dulu. Berarti A22 ini AA 1113 ini di dalam data kolom A ini dua kali muncul. Berarti kita bisa simpulkan 113 ini terduplikat. Oke.
Kalau kita mencari 1130, teman-teman bisa drag. Coba nanti saya perhatikan. Ketika kalian tarik seperti ini, lihat rumusnya di formula barnya, malah range-nya ini dia berubah, teman-teman. Jadi A3 dia mulai dari sini. Yang harusnya kita tetap dari A2 ini sampai A. Karena ini adalah range. Supaya dia tidak berubah, maka di rumus pertama tadi, A2 sampai A ini kita kunci. Kita kunci range-nya. Kita drag pun ke bawah, range-nya itu dia, yang saya blok ini dia tetap di range yang sama. A2 sampai A, jangan sampai berubah. Yang berubah di A2 ini, yang kasih dinamis. Bahwa kalau saya tarik drag ke bawah di I, I3, maka yang saya mau cari adalah order ID dari A A3 ini. Yang di sini dinamis, yang di sini harus tetap. Maka caranya eh, kursornya di range ini terus klik F4. Kalau sudah ada F4, maka muncul dolar nih. Dolar. Maksudnya ini kolom A-nya kita kunci, barisnya duanya kita kunci sampai A ke bawah. Entah sampai datasetnya ini berapa seperti. A2 tetap jangan dikunci. Setelah itu, ketika saya drag ke bawah, maka range-nya ini dia akan tetap ini. Cuma kriterianya yang berbeda karena yang di baris ini saya cari nih 1030, tapi range-nya dia tetap seperti ini. Saya tarik sampai ke bawah pun itu range-nya kan tetap sama. Oke. Secara cepat-cepat kita bisa menentukan bahwa data kita ini ada yang terduplikat nih karena ada dua dua kali order ID yang muncul. Maka secara otomatis kita bisa hapus dengan satu tools Google Sheet dengan data clean up, remove duplikat. Semua di remove. Di blok dulu ya, semua data remove. Oke. Kita cek nih. Kita cek apakah otomatisasi tadi sudah menduplikat semua. Kita bisa pakai filter. Kita lihat, oh masih ada yang dua nih. Kita cek, berarti sistem otomatisnya tadi belum bisa menghapus yang sebagian ini. Maka caranya, karena order ID yang tidak unik, order ID yang harus unik, maka kita bloknya semua. Tapi pada saat kita remove, itu kita pilihnya di kolom A aja yang dilihat. Jangan sampai biarkan yang lain ada yang terduplikat. Tapi order ID jangan sampai ada yang terduplikat. Jadi kita pilih kolom A. Setelah kita remove, hapus semua, maka semua pas kita cek sudah tidak ada data yang terduplikat. Kolom I sekarang sudah bisa kita hapus. Bahwa data kita sudah bebas dari duplikat. Sekarang kita mau selesaikan. Order ID sudah tidak ada yang terduplikat. Customer juga ininya sudah proper semua. Sekarang Siti nih yang kita ingin samakan ininya, format teksnya. Maka kita butuh bantuan nih. Teman-teman kalau apalagi namanya penjelasan saya kecepatan, teman-teman langsung komen ya atau open mic atau ada yang mau dipertanyakan takutnya teman-teman di Pak saya belum kirim tugas ke takutnya kalian komen saya tidak sempat lihat ya open mic aja kalau mau ditanyakan. Caranya untuk membuat kolom bantuan di C, klik kanan, blok dulu kolomnya semua, klik kanan ini. Mau tambah di satu kolom di kiri tidak apa-apa, mau di kanan juga. Oke, ini saya tambah di kanan. Sekarang tugas saya di sini ingin membersihkan untuk kolom sheet. Maka yang pertama trim ini untuk membersihkan dari white space atau spasi-spasi yang tidak terlihat atau spasi yang berlebih. Kita trim, terus saya lakukan format teksnya itu sama pakai proper untuk Surabaya.
Oke, ini bawah sudah bersih, yang spasi yang berlebih sudah bersih, proper juga, sisa klik 2 kali untuk autofill, maka sudah sama semua. Oke teman-teman, terus di blok semua, bisa kalian blok seperti ini atau kontrol shift bawah, kontrol shift bawah, udah tanya sampai sini. Oh iya, sorry teman-teman. Oke, jadi kontrol shift bawah, ketika sudah terblok semua, kontrol C. Kontrol C itu apa teman-teman? Kopi, kopi. Copy ya. Saya kopikan. Di apa lagi namanya di spreadsheet ini, pada saat kita paste ada dua ya, ada banyak fungsi sebenarnya. Tapi yang selalu dipakai untuk ini nih ada namanya paste, ada namanya special paste. Paste ya tulisannya itu. Jadi kalau kita pastekan di kolom D, cuma Ctrl C, Ctrl V atau paste biasa, itu di Google Sheet ini menganggapnya bahwa yang kamu copy itu adalah formulanya, bukan value-nya. Tapi kalau kamu paste value, bahwa yang saya copy adalah value dari hasil formula tadi. Pokoknya ini nih. Ini kalau kita pakai copy sebenarnya kalau kita pindahkan ke sini Ctrl C Ctrl V, maka yang terpindah itu formulanya yang trim proper C2. Tapi yang saya inginkan di sini saya ingin mengcopy value-nya. Maka pada saat nge-paste-nya itu paste value-nya itu pakai Ctrl Shift V. Bahwa yang saya ingin pindahkan adalah value-nya, bukan formulanya atau isinya. Oke, Siti tadi sudah bersih. Sudah teksnya sudah sama semua. Spasi berlebihnya juga sudah tidak ada. Maka bisa kita hapus kolom bantuannya. Klik, klik kanan, delete kolom. Sudah bersih, kita bisa cek apakah sudah ini semua. Caranya bisa dengan filter, ini lebih cepat. Kita lihat Surabaya ini ada dua, berarti ada yang typo satu. Makassar juga ada yang typo. Berarti kita bisa selesaikan satu dulu. Ini Makassar yang typo di sini. Tambah S. Tarik aja teman-teman ya. Oke, ini kayak begini. Tapi kalau kalian sudah tahu yang typo kayak begitu, bisa Kontrol H. Atau di sini fungsinya mana ya? Shift V ya Pak, pastinya kan. Hah? Pastinya Shift tambah V. Iya, Kontrol Shift V. Nah, Oke, Oke, ganti dengan S Makassar. Lalu tarik saja semua. Oke, selesai. Lalu kita lihat lagi, Makassar sudah oke, Surabaya ada yang typo, selesaikan lagi yang Surabaya, berarti kurang A ya. Oke, udah. Untuk City kita anggap sudah oke. Sekarang date ini dia ini formatnya ini ada yang tanggal, bulan, tahun, tanggal, bulan, tahun, terus ada juga tahun, bulan, tanggal. Maka kita sesuaikan dengan sesuai format teman-teman, terserah ini ya. Dari formatnya kalian bisa blok, terus bisa langsung di toolbar, bisa juga pakai menu bar. Kalau menu bar itu tempatnya di format atau di toolbar ini yang angka 1, 2, 3. Cari di sini custom date, cari sesuai kebutuhan teman-teman. Seperti apa nanti formatnya. Biasa saya pakai ini, apply. Oke. Ini belum terbaca semua karena terbaca lokasi saya ini, lokasi dari Google Sheet ini, zonanya biasa saya pakai United States, sedangkan formatnya ini
Dia format ini nih, format Indonesia ini, tanggal, bulan, tahun. Biasanya kalau unit statistik kan diawali dengan bulan, lalu tanggal dan tahun. Jadi dia terbaca di sini nih. Pada saat dia mau ke date bulan 15 ada tidak? Ada tidak teman-teman bulan 15? Nggak ada Pak. Tidak ada ya. Jadi Nah, secara otomatis Google Sheet mendeteksi ini karena zona yang saya pakai masih zona United States. Dia terbaca jadi string aja. Ini bukan terbaca sebagai date. Dia string aja, teks aja. Oh, ada 15 strip 02 strip Screen 2004. Tapi itu sistem Pak, tidak mendeteksi dia. presentasinya Tidak berubah ada. itu Pak. Ya, ya tampilannya jadi Tampilannya punya berubah, Kak Indah. presentasinya berubah. Nah, udah ada. Indah, Indah, Mas Indah. Udah balik Pak. tampilannya gimana? Wah, saya jadi ini nih. Saya jadi gugup nih. Udah Atau Pak, Pak bisa udah aja balik. Pak. Ada yang sabotase tidak? Iya Pak Indah. Iya Pak, Waduh, udah waduh, bisa. waduh, waduh. Indah, jangan nakal ya. Oke, bisa lanjut teman-teman. Iya Pak. Ya Pak. Oke. Kenapa kalau teman-teman umpamanya kalau kejadian seperti ini, formatnya ini kan Indonesia sekali kan 1602. Pada saat saya format datanya jadi date, dia ini terbacanya jadi string aja karena dia mendeteksi oh tidak ada nih tanggal bulan 15, maka oh ya sudah, berarti ini string biasa aja, ini bukan tanggal karena mustahil ada namanya bulan 15 atau bulan 26. Maka di Google Sheet ini kalau mau ubah zonasinya ke zona Indonesia, di sini file terus setting, dilihat di sini ini United States. Saya ubah jadi Indonesia. Ketika saya sudah ubah Indonesia, saya mengubah formatnya jadi date, langsung dia terbaca. Karena di Indonesia itu diawali dengan tanggal ya. Tanggal 15 ada tidak? Ada Pak. Ada. Ada ya. Jadi pada saat saya ubah, oh langsung sistem mendeteksi. Oh, berarti ini maksudnya 15 ini tanggal, 2 itu bulan. Seperti itu ya. Teman-teman kalau mau kembalikan juga boleh. Oke. Sekarang untuk tanggal formatnya sudah sama semua. Di produk kita lihat apakah ada typo atau seperti apa. Kalian bisa pakai untuk ngetesnya juga, bisa pakai apa filter ini ada namanya unique. Kayaknya harus perbesar sedikit ya. Unique sama dengan unique, dia mengambil semua unique di dalam kolom yang kita cari. E2 sampai E kita lihat. Nah, bisa kalian cek nih kalau kalian tidak mau lihat ini juga bisa pakai unique. Cara kedua, oh keyboard, monitor, kah. Sudah oke, tidak ada yang typo atau yang tidak sesuai ya. Push. Sekarang di quantity. Di quantity ini, teman-teman, ini ada yang sudah formatnya number, masih ada yang string, malah pakai karakter lagi di sini. Maka kita ubah, bisa teman-teman, bisa juga ini cara kedua juga pakai bisa pakai ini cat3 baru kita ubah, ada juga supaya lebih variasi lah. Ctrl H, kita namanya replace. Bawahnya kita cari tulisan 3, kita ganti dengan angka 3. Oke, seperti itu ya. Terus kita ubah formatnya jadi number. Karena quantity pasti number ya. Karena kita bisa operasikan nanti. Unit price juga seperti itu. Kita ubah jadi rupiah ya. Custom currency-nya kita berupiah. Oh, ini harus kita ubah dulu karena rupiah itu. Nah, sekarang teman-teman ini salah satu ini. Cache juga. Ini lokasi ini paling menentukan sekali pada saat membersihkan data ini. Karena ketika kalian ini kan yang masih 300 yang belum ada rupiahnya ini kan 12.300. Ketika saya ubah format currency-nya jadi rupiah Indonesia, ah malah
saya ubah jadi rupiah, yang terdeteksi itu untuk bisa jadi rupiah itu cuma yang belum ada rupiahnya pertama tadi. Ini masih jadi string karena ini kan saya kembalikan jadi ke zona Amerika tadi, United States. Jadi rupiah itu apa sih? Rupiah itu mereka tidak kenal kecuali dolar. Maka saya ubah kembali supaya dia kenali dulu Indonesia yang sudah ada kan. Ketika sudah kenali Indonesia yang sudah ada di dalam data untuk kita samakan, maka semuanya akan terdeteksi. Sudah hapus nolnya 2 kali, kita anggap sudah bersih. Oke, untuk formatting sudah selesai. Sekarang kita lihat nih, ada di data kita masih ada namanya apa? Missing atau nilai kosong, missing value atau outlier, outlier, outlier. Jadi kita lihat nih masih ada data yang kosong tidak? Di ID tidak ada, di customer tidak ada, di city ada nih yang blank, teman-teman. Kita cek ada berapa yang blank ini. Ini berarti ada sekitar 6 ya yang blank ya. Jadi ini yang blank disebut dengan missing value. Jadi teman-teman, ini jadi ini kemarin seru juga ya. Yang kemarin ada yang sempat tanya saya, Pak, gimana saya apa lagi namanya isi dengan apa lagi namanya isi dengan ini Pak yang kosong. Ada yang hapus, ada yang isi. Jadi sebenarnya teman-teman untuk menangani yang nilai kosong ini, kalau teman-teman punya data nanti, sebenarnya semua yang kalian lakukan itu tidak ada yang salah ya, tergantung konteks sama tujuan analisa kalian. Kemarin siapa yang kemarin yang chat saya, Pak, saya ini saya isinya pakai unconnoted. Siapa ya coba raise hand dulu. Pak, saya Pak. Coba jelaskan dulu. Ini menarik ini ya. Si ini Iya, siapa lagi si Dian kemarin Pak yang kosong saya isinya pakai ankon dia buat satu kategori baru seperti itu coba di ini dulu jelaskan dulu kenapa punya sampai saya ini deh isi aja pakai kategori baru. oh iya. Jadi kemarin kan saya nemuin ada yang blank tuh Pak. Ya, Nah, terus saya cek-cek lagi tuh. Oh, ini ada nama ini. Saya cek dulu kalau misalnya dia itu karakternya sama, misalnya Rina dari Surabaya semua. Nah, itu mungkin bisa isinya Rina dari Surabaya, misalnya Rina ada yang blank. Tapi di sini kan si Rina ini ada dari Surabaya, ada Jakarta, ada Makassar. Nah, jadi saya nggak berani isi pakai data yang paling banyak karena takutnya jadi eh, salah gitu Pak. Jadi kayak apa sembarangan gitu ngisinya. Jadi saya isinya not found karena memang di situ lokasinya eh, tidak ada gitu, tidak terdeteksi. Nah, tapi saya juga nggak menghapus, soalnya kalau menghapus nanti jadi data penjualannya jadi berkurang gitu. Jadi di situ saya isi not found aja gitu Pak. oke, tepuk tangan dulu buat Dian semua, kasih tepuk tangan dulu Ya, buat Dian. Oke teman-teman, ada mungkin pandangan lain dari tugasnya kemarin, kira-kira yang kosong itu kalian ini isi pakai apa? Oke, teman-teman, mana ya? Oke, teman-teman tadi bahwa bagus sekali ya dari Dian tadi ya bahwa dia melihat pola dulu. Semua itu sebenarnya apa yang dilakukan sama teman-teman itu tidak salah atau melihat berapa persen sih missing value-nya umpamanya eh, kita mau lihat berapa persen yang kosong terhadap
data yang ada coba. Oke, sabar ya, nanti kita jelaskan pelan-pelan dulu. Jadi teman-teman, jadi tadi bagus sekali dia ketika kalian menemukan missing value seperti ini, bahwa ada apa sih tindakan yang teman-teman lakukan? Sebenarnya semua tindakan yang teman-teman lakukan itu tidak ada yang salah, tergantung konteks. Yang penting ada konteksnya dan tujuan kalian menganalisa. Tadi bagus sekali ketika kita isi missing value, ketika kita isi, kita jadi asumsi nih, kita malah data kita itu bisa bias jadi asumsi. Terus kalau kita hapus, malah kita apalagi namanya kehilangan data seperti itu. Tapi bagusnya si dia dia memakai kategori baru, karena missing value ini bukan hanya data yang kotor ya. Siapa tahu ternyata ada insight atau temuan yang kita dapat kenapa ada missing value, kalau umpamanya mungkin lebih dari 3% atau 5% data yang kosong dari data kita. Sabar ya. Contoh, kita mau lihat nih berapa persen sih yang kosong dari data kita. Bisa pakai namanya count blank dari data kita. Oke, dibagi dengan count. Ini untuk kita ngecek. Jadi jumlah yang kosong dibagi dengan jumlah yang terisi. Supaya kita bisa tahu nih sebelum kita mengambil satu keputusan apakah saya mau labeli atau seperti apa. Ternyata ada sekitar 3,33% missing value yang ada dalam kolom situ seperti itu. Jadi teman-teman kalau ada pun yang hapus, cara penanganannya ketika punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi tergantung konteks nanti teman-teman pada saat melakukan ini. Pokoknya kalian bisa hapus. Kalau teman-teman nanti bisa hapus. Kenapa ya? Teman-teman bisa hapus, tapi itu paling sederhana ya, datanya bisa langsung jadi bersih. Tapi yang tadi seperti katakan sama Dian tadi, kita kehilangan informasi malah. Data kita bisa berkurang. Jadi ada informasi, mungkin ada informasi penting dari data itu, karena kita ingin bersih, cepat, supaya data kita terlihat normal-normal saja, kita hapus. Jadi tergantung konteksnya. Terus kalian bisa umpamanya kalau mungkin ini kan karena ini teks, maka kalau mungkin yang kosong itu numerik seperti ini, bisa bisa kita isi dengan rata-rata, tapi ya kayak begitu. Itu hanya asumsi. Terus bisa juga teman-teman mengisinya dengan eh, nilai terbanyak yang paling muncul. Tapi Rina tadi setelah melihat polanya, takutnya dia menjadi asumsi betul. Dia akan biar ke kota yang paling banyak asal dari customer seperti itu. Maka jadi keputusan yang tepat tadi yang dilakukan sama dia, bahwa melabeli, membuat label supaya menjadi insight baru, analisa baru, bahwa data yang kosong itu ada berapa. Jadi bisa jadi informasi ini berguna untuk kita analisis lebih dalam lagi. Kenapa bisa terjadi missing value? Mungkin bisa jadi apa lagi namanya? Bisa jadi dianalisa ada sistem yang bermasalah, atau tenaga kerja atau manpowernya yang selalu lupa input sehingga harus kita buat SOP dan sebagainya seperti itu. Seperti itu ya cara menangani missing value. Umpamanya kita tambah tadi right, pokoknya sama dengan if kalau ini sama dengan kosong, kalau ini sama dengan kosong, maka isi dengan. Oke, maka ketika kita sudah ubah yang kosong itu pakai satu kategori, ketika kita lihat kategorinya, maka ada kategori yang muncul nih. Nah, ini jadi malah satu temuan baru ya.
yang kita dapat, yang teman-teman juga bisa analisa kenapa sih terjadi data yang missing value seperti ini. Oke, sekarang kembali lagi Dian lagi tentang 300. Gimana tugasnya Dian kemarin? Dian ya? Jadi kalau yang kemarin itu, saya yang 300 itu, saya nggak ubah, takutnya nanti salah. Saya cek dulu yang di sebelumnya, apa saya itu salah, karena misalnya di sebelumnya itu formatnya koma, di sini jadi titik, jadinya hilang di belakang. Nah, tapi ternyata pas dicek lagi, itu memang Rp300. Nah, jadi saya biarkan saja datanya seperti itu, karena bisa aja harganya memang Rp300 karena ada voucher atau diskon besar-besaran gitu, Pak. Atau ada Oke. special price gitu. Nah, cuman ini mungkin bisa dikonfirmasi lagi ke siapa? Hmm, ke yang menginput gitu, Pak. Jadinya apakah ini benar apa tidak gitu. Tapi untuk asumsi sementara saya biarkan saja karena mungkin ada voucher atau special price gitu, Pak. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan lagi buat Dian. Makasih, Pak. Terima kasih Dian ya. Jadi Dian tadi Ya, ketika sama-sama, Pak. mendapatkan outlier kayak begini, bahwa data yang menyimpang dari pola yang ada ya, Iya, bahwa dia tidak berani nih untuk menghapus sebelum tahu konteksnya itu seperti apa. Konteksnya itu seperti apa. Karena ketika kita hapus, memang datanya bersih atau ganti kan, iya. outlier yang ada. Tapi ketika kita simpan, ini jadi insight nih, bisa jadi temuan, temuan baru buat kita untuk kita lihat. Karena ada namanya itu extreme case ya, kejadian luar biasa, kenapa bisa seperti ini. Terus tapi kalau kita transformasikan tadi, yang seperti yang saya contohkan di video, kita transformasikan ke 300, malah jadinya kompromi. Datanya juga bisa miss juga. Ada hal-hal yang sebenarnya ada insight luar biasa, extreme case yang kita dapat, malah karena kita transformasikan jadi 300.000 rupiah, jadinya itu apa ya? Malah jadinya kompromi seperti itu. Tapi teman-teman ketika dapat seperti inilah ini unit price. Teman-teman juga bisa perhatikan dari sini. Di unit price ini adalah harga unit dari apalagi namanya dari harga unit dari produk yang ada seperti itu. Bagus sekali bahwa seorang data analis jangan berasumsi atau berkompromi. Kemarin kenapa saya kasih 300? Karena ini ada unit price. Unit price itu adalah harga tetap yang ditetapkan oleh satu perusahaan, bahwa eh, semua produk-produk yang dijual itu tidak akan dipengaruhi oleh diskon atau seperti apa, karena itu adalah harga baku yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tapi ketika kalian ubah, itu tadi jadinya kompromi, bisa tergantung dari tujuan dan konteks analisis teman-teman. Tapi ketika kalian simpan, ini bisa jadi temuan. Apakah dari berapa divisi ini cara melabeli unit price-nya beda? Ada yang pakai rupiah, ada yang pakai K. 300K, 300 rupiah. Jadi seorang data analis setelah melakukan mengeksplor datanya, malah temuannya lebih ada insight baru yang didapatkan pada saat dia mengeksplor. Wah, di perusahaan kita ini kok dua bagian tapi formatnya beda nih. Ada yang pakai unit price-nya, pokoknya mungkin data yang penjualan di Jakarta, dia pakai unit price untuk produk kita nih pakai rupiah nih, 300.000 rupiah, 300.000. Yang di Balikpapan, di Serang, dia pakainya 300K. 300K ini kan sama dengan 300.000 kan? Tapi mereka tidak menskalakan semua sama semua seperti itu. Jadi temuan ini bisa jadi temuan menarik untuk pimpinan. Pak, saya dapat temuan nih. Ada yang melabeli unit price-nya kita seperti ini. Itu dia, ada plus minusnya ya. Malah kalau kalian simpan itu jadi insight-insight, itu jadi informasi seperti itu. Itu ya teman-teman ya, cara untuk menangani namanya outlier dan missing value. Jadi ke depannya teman-teman juga bisa perdalam karena ini sangat penting sekali. Karena data yang bersih itu menghasilkan hasil analisa yang apa teman-teman? Di komen, data yang bersih menghasilkan hasil analisa yang Akurat. akurat kata Dian ya. Tapi luar biasa sekali teman-teman untuk
satu lagi kayaknya di ini ya, ada yang namanya validasi data. Ini teman-teman juga eh, pada saat membersihkan data atau membuat satu inputan data, mengkolek data supaya mempercepat teman-teman saat menganalisis data tidak lama di data cleaning, kalian dari awal itu bisa memvalidasi datanya untuk form-form inputan yang kalian inginkan sehingga datanya itu dia terstandarisasi semua. Atau memeriksa hasil ini, hasil apa lagi namanya? Ini sudah bersih belum ya? Kita memeriksa hasil data yang sudah ada bisa tadi dengan cara juga data validasi. Bawahnya kita Siti yang ada itu sebenarnya pokoknya kita sudah punya nih data customer data customer kita nih daerahnya kan. Oke. Kita bisa pakai validasi, kita mau memvalidasikan apakah Siti sudah sesuai dengan data yang ada di database kita. Seperti itu. Pokoknya database kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita sesuaikan nih bahwa data yang ada ini sudah sesuai dengan data yang ada di database kita. Kita bisa pakai apa lagi namanya? Drop down namanya, data validasi. Teman-teman bisa blok datanya. Bisa caranya itu klik kanan, terus cari di sini ada namanya drop down. Bisa juga kalau dipakai ini apa ya? Di insert, pakai drop down juga bisa. Bisa juga lewat mana? Di data. Di sini data validasi. Terus add aturannya, kita pakai drop down kriterianya. Di kriteria di sini, teman-teman, karena sudah ada range nih, sudah data kita yang kita mau samakan, maka pilih drop down for range. Range-nya di mana? Berarti yang ini kita mau cek ini. Oke, berarti kita mau cek nih ini. Sheet yang ada di sini harus sesuai dengan database kita. Contoh database kita harus hanya kita patok di 5 kota ini saja. Ini nanti banyak sekali advanced option nanti dipelajari juga. Kalau ini muncul apa lagi namanya? Peringatan. Ini chip bentuknya teman-teman lihat dia kayak ada bagiannya begini, arrow, tanda panah saja. Kalau ini plain text tidak kelihatan. Oke, pilih arrow yang pakai tanda panah kita lihat nih. Berarti kalau ada peringatannya seperti ini berarti dia tidak valid. Ketika tidak valid kayak begini, sisa kita ganti aja mana yang valid. Jakarta. Ini juga tidak valid. Sisa kita ganti aja Jakarta. Ini untuk apa lagi namanya paling powerful itu ketika kita teman-teman pada saat proses mengkolek data ya. Pada saat mengkolek data teman-teman data analis itu sudah memikirkan, oh ketika ada yang perlu divalidasi yang kalian sudah tahu sesuai dengan database kita. Contoh produk. Produk itu teman-teman sudah bisa validasi tuh untuk inputannya. Jadi tidak ada lagi typo atau produk lain selain yang kita produk. Ini produk keyboard mouse ternyata bisa ada teh botol. Kan aneh. Ketika kita validasi itu mempercepat kita pada saat proses data cleaning. Seperti itu teman-teman ya. Nanti explore lagi untuk data validasi. Kita gunakan juga untuk pada saat menganalisa ataupun pada saat kita melakukan visualisasi yang dinamis. Kita juga butuh bantuan namanya si drop down ini. Gitu juga kolom date di data validasi juga kita bisa memvalidasi bahwa yang ada di kolom ini tidak boleh format string, tidak boleh format number, formatnya tetap date. Jadi pada saat penginputan yang diinput itu hanya format date semua. Jadi dia akan seragam. Pada saat membersihkan kalian sudah selesai di tahap untuk order date ini. Itu ya untuk data validasi. Oke teman-teman, ketika datanya sudah bersih, maka sudah siap untuk
melakukan analisa untuk kita mendapatkan satu eh, kita mendapatkan satu informasi dari data kita. Entah teman-teman mau melihat apa tadi ya? Iya, itu yang paling penting tadi. Oh, missing value belum kita ini ya, belum kita isi. Kita tadi kayak dia pakai Ankono ya. Hmm, apa masalahnya? Oh, iya, delimiternya. Oke, setelah kita isi, maka sudah ada kategori baru yang bisa jadi nanti temuan buat kita. Ketika teman-teman tadi kalau kita lihat tadi mana yang contoh, jangan dulu saya ini ya. Contoh tadi kita mau mengisi mana sih yang contoh kita mau mengisi kota yang muncul lebih banyak. Sebenarnya teman-teman kita bisa ini cuma cepat-cepat aja ya. Kita bisa lihat atau jangan ini deh. Oke ini. Tidak mau cek saja ini. G. Ada gila. Jadi harus. Oh, Ayo. ah. Tadi kalau kita mau isi pakai yang ini, ternyata kita bisa isi antara Jakarta dan Surabaya, tapi ini menjadi kompromi nanti. Jadinya kompromi. Jadi tergantung ya konteksnya. Bisa jadi buat apalagi namanya eh, satu kategori baru. Tadi jadinya yang kosong nih ada 6. Kita isi aja yang kosong pakai kategori baru supaya bisa jadi temuan baru. Oke, itu tergantung teman-teman tadi. Seperti Dian tadi ada konteksnya. Oke, ketika ada kategori baru nah tadi, kategori barunya ada 6 baris. Oke, itu teman-teman ya untuk data cleaning. Mungkin ini saja untuk yang basic. Nanti kalau teman-teman mau lebih dalam lagi bisa ikuti kelas-kelas intermediate atau advance untuk data cleaning menggunakan spreadsheet seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Coba kita lihat dulu ini ya. Ada chat ya. Nice banget. Jadi saya mempertanyakan kapabilitas orang lapangan dan menginput datanya. Seharusnya laporan harus dibuat dengan standar baku kantor saat input ke database. Saya sebagai orang lapangan merasa jengkel lihat seperti ini. Haha. Iya ya, siapa si Gaga ini ya. Tapi kan seorang data analis kan tidak boleh jengkel-jengkel kayak gitu. Itu kenapa ditugaskan kita membersihkan datanya ataupun kita di company itu orang lapangan kita persiapkan tadi dengan data validasi tadi. Jadi apapun yang dia lakukan
pasti akan valid sesuai yang kita inginkan karena kita sudah kasih barrier nih batasan. Kayak produk kita validasi dengan produk-produk yang ada gitu. Pada saat dia input dia tidak akan bisa pilih yang lain. Dia akan menolak sistemnya karena dia akan pasti memilih produk yang sudah kita validasi. Lapangan penginputan datanya betul ya. Itulah kerjanya ini ya. Nice. Apa ya, maaf guys salah pencet. Siapa nih salah pencet? Oke. Sekarang materi untuk ini nanti bisa juga nanti kita ulangi ke depannya. Untuk data cleaning spreadsheet saya anggap selesai basic data cleaning. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, saya persilakan dua orang bertanya dulu lah. Kita sharing-sharing dulu. Atau ada yang mau sharing kayak Gaga Nugraha, dia itulah realita di. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk lagi ke materi berikutnya. Jadi sekarang kita belajar tentang logical analysis ya, logical analysis. Gimana cara mulai dengan analisis-analisis dan pengolahannya terlebih dahulu ya. Jadi misalnya kita masuk ke contoh, kita sering lihat ini misalnya ya ada kayak di sekolah gitu, ada nilai, lalu ada statusnya lulus atau tidak lulus. Nah, pertanyaannya kan gimana nih membuat ini supaya dia otomatis menggunakan dari value ini kita buat ke data-data kualitas ya, ke data kualitas. Jadi kategorinya apa? Lulus atau tidak lulus misalnya. Nah, ini nanti bisa kita buat menggunakan rumus-rumus yang ada itu ya, menggunakan rumus-rumus yang ada. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya ya, kalau cek di sini ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan untuk membuat misalnya status ini jadi lulus, tidak lulus, dan lain-lain sebagainya. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah berapa ambang batasnya yang masuk kategori lulus, berapa yang tidak gitu ya. Misalnya kalau guru-guru nih bilang nilainya 78 ke atas, ini dianggap lulus. Berarti dari 77 tidak lulus. Maka dengan cepat-cepat itu bisa kita buatkan rumusnya seperti itu. Nah, itu nanti untuk di if ya, ini sebenarnya contoh aja, jadi tidak perlu kita jelaskan. Kemudian lanjut kita akan masuk ke namanya VLOOKUP ya, atau lookup function. Apa itu lookup function? Ya, lookup function ini adalah suatu fungsi yang bisa kita gunakan untuk namanya lookup ya, berarti kita mencari gitu. Mencari apa ya? Mencari data-data tertentu. Misalnya kalau hanya 3 baris begini ya, atau 8 baris, area, misalnya area total belanja berapa? Maka dengan penglihatan visi kita biasa aja bisa kita lihat, oh 2.300.000, 2.031.000. Namun kalau dia sampai ada 100.000 data, 10.000 data itu tidak akan memungkinkan. Maka kita butuh ada fungsi khusus namanya lookup function. Gitu ya teman-teman ya. Di sini siapa teman-teman yang sudah pernah mencoba mengaplikasikan lookup function? Even dia whether VLOOKUP or HLOOKUP. Ada nggak teman-teman? Ada yang sudah pernah coba apakah di Excel atau di spreadsheet itu sendiri? Sudah pernah coba? Pernah Pak? Dian Serang Pernah, pernah. tapi Yang lupa. lain pernah? Belum, dulu sering. Kenapa? Untuk kuliah, Mas. Rega pernah. Oh, waktu kuliah. Oke, ada lagi itu aja ya. Nah, jadi teman-teman nanti ini ada fungsi yang cukup Kenapa tapi udah lupa? udah lupa ya. Kapan? Udah sejak kapan? Dini dari Cilegon. Oke, kalau begitu kita mungkin yang sudah pernah kita refresh kembali, yang belum maka kita akan mulai dulu gimana filosofi daripada lookup function ini. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, dia untuk mencari data. Jadi misalnya, hey coba cek dulu si Anissa ini, bukan Anissa yang di Kendari yang di situ, tapi Anissa yang di Malang ini ya. Sudah kelihatan nih. Anissa Malang itu total belanjanya berapa sih? Kan gitu ya, langsung kelihatan di sini. Oh, 1.858.000 Pak gitu. Oh, kalau si Jen gimana? Oh, si Jen, Pak, itu 1.091.901.000 gitu ya. Kalau teman-teman nggak ini bisa juga pakai ini ya, penggaris misalnya. Dulu kan gitu ya, ada di dalam buku.
Lalu dibuat itu penggaris ya, kalau saya ingat guru saya dulu gitu mengeceknya nama, baru dicek ke kanan. Oh, sekian. Supaya nggak salah, takutnya dia miring ke bawah atau ke atas gitu ya. Nah, kira-kira itulah prinsip kerja daripada lookup function seperti itu. Nah, gimana caranya dia supaya bisa kita temukan. Nah, contoh di sini misalnya teman-teman, ada dibuat disiapkan di sini. Kita mau misalnya kalau ditemukan nama di sini ya, nama siapa, kita mau tahu kota asalnya dari mana, nomor HP-nya berapa, lalu total belanjanya berapa. Syarat-syarat yang dibutuhkan di sini adalah pertama, siapa yang mau kita cari gitu. Ya kan harus tahu dulu itu sebagai search key-nya atau kunci telusurnya. Setelah dia ditemukan kunci telusurnya, nanti dilihat di tabel, berarti di database-nya. Di mana database-nya? Nah, di sini misalnya. Dia udah ada data nama, dia cocokin. Nah, itu nama itu dicari. Oh, dia kota asal A, B, C, dan segala macam. Oke, nah sekarang kita mulai. Teman-teman tadi sudah belajar tentang data validation. Kita coba aplikasikan data validation di sini. Jadi, teman-teman bisa tambahkan di sini data validation. Nah, saya mau nih memvalidasi data berdasarkan range yang sudah ada, gitu ya, range yang sudah ada. Di mana range-nya? Misalnya database di produk ini, namanya sudah ada. Oke, kalau begitu kita bisa klik saya di sini, lalu add rule ya, rule. Pada C4 ini C4 ya, C4, saya mau dia dalam bentuk drop down, tapi drop down dari range tertentu gitu. Kalau drop down manual kita isi ini sebagai siapa? Misalnya Rega ya, Rega dan Rengga ya. Ini kan Rega dan Rengga, berarti yang dua itu aja nanti di sini. Ya kalau nggak Rega, Rengga gitu. Nah tapi kalau kita mau mengambil dari range, maka ini bisa kita ambil drop down from a range. Nah setelah itu kita ambil di mana dia data range nama tadi. Ada di database product misalnya ya. Jadi dari Alicia W ini, Alicia W sampai ke bawah. Apa yang dia, apakah dia 1.000, 100.000 atau 1 juta baris dia akan dia kejar. Berarti dari B5 sampai dan seterusnya sampai B34 di sini. Kalau kita mau close-in aja bisa. Jadi B hanya B. Kebetulan datanya 34 sudah di 34 aja. Nah, setelah itu ini validasinya nanti akan aktif. Seperti tadi ada settingan apakah pakai arrow ya, arrow panah atau dalam bentuk chip saya mau arrow aja deh. Nah, kalau dia salah reject di input. Nah, setelah itu kita kembali tadi ke VLOOKUP. Nah, ini kan sudah ada nih tanda panahnya ya. Kalau kita tulis di sini Rega ya, nggak ada karena nama Rega itu tidak masuk dalam validasi. Jadi langsung di reject inputnya. Nggak boleh katanya. The data you enter in cell C4 violates the data validation rules set on this cell. Jadi ya katanya nggak bisa nih. Ya. Jadi kalau begitu gimana? Nah, kita tinggal klik aja panahnya. Nanti kan muncul data semua yang ada dari range tadi. Ya, contoh apakah dia Alicia, Anissa, dan lain-lain sebagainya. Oke, data validasinya sudah selesai. Nah, kita masuk nih ke namanya VLOOKUP. Ya, lookup function ada VLOOKUP itu vertical lookup. Jadi dia mencari data ya, data vertikal. Maksudnya data vertikal itu apa? Ini data vertikal. Ya, vertikal maksudnya itu susunan baris append row-nya ini dalam bentuk vertikal. Nah, loh, kalau gitu Pak yang horizontal gimana? Ada juga yang horizontal. Jadi tergantung nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, ini adalah data yang diisi secara horizontal. Kenapa? Misalnya nih Alicia. Alicia, nah ini baru ini Anissa, seterusnya dia dalam bentuk horizontal. Lihat dia ada kasus-kasus tertentu database kita dalam bentuk horizontal. Ya nggak ada masalah. Kita juga bisa cari atau temukan datanya. Nah, di sini konteksnya adalah yang vertikal. Berarti kalau vertikal, kita gunakanlah dia VLOOKUP atau vertical lookup. Oke, sekarang kita masuk ke rumusnya atau gimana cara pembuatannya. Nah, VLOOKUP, klik aja vertical lookup. Nah, di sini ada namanya search key. Search key adalah atau kunci telusur dalam bahasa Indonesianya dia. Nah, kita mau search key-nya di mana? Yang ada di sini. Nah, sehingga kita bisa klik aja bahwa di C4 ini sebagai kunci telusurnya nanti. Klik, lalu koma. Lalu range-nya. Range-nya ini ada di mana? Kan dia mau cari itu. Ya, range ada di sini.
Nah, dari sini ya, B ini dari B5 sampai ke E, ya kan, sampai ke E. Sampai ini pakai titik dua langsung tulis E. Nah, artinya di sinilah range-nya semua nih. Ya kan? Jadi semua akan mencakup di sini, dia akan cari nanti. Kemudian indeks. Indeks ini apa? Indeks itu adalah alamat, teman-teman ya. Indexing. Alamat apa? Alamat yang mau kita tuju gitu. Kita temukan namanya, yang mau diminta itu apa gitu. Kalau dia diminta nanti di kota asal berarti kan ada di sini. Gimana perhitungannya? Indeks di sini memang dari satu ya. Berarti ini satu, dua, tiga, empat gitu. Kalau kita mencari kota asalnya di mana, berarti kita buatkan indeks yang kedua. Nah, indeks yang kedua berarti tinggal dua. Kemudian is sort, apakah disusun? Tidak. Jadi teman-teman tinggal kasih aja nol seperti itu. Atau false ya. Jadi dia nggak di sort, nggak disusun. Jadi langsung yang precise. Itu fix. Yang Anissa berapa? Gitu. Yang Alicia kotanya apa? Cynthia kotanya apa? Gitu ya. Lalu kita tutup. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Kenapa ini not apply? Karena di sini masih kosong, teman-teman. Maka dengan begini kita coba cari dulu nih. Coba si Bambang U. Bambang U sudah kelihatan bahwa dia dari kota Jakarta. Oh, saya mau lihat benar nggak Bambang U dari Jakarta. Nah, ini dia. Begitu ya. Nah, itu juga kita bisa lakukan pada baris-baris berikutnya untuk nomor handphone, total belanja ya. Apakah kita mau copy paste juga bisa. Atau kita seret ke bawah juga bisa. Jadi ini penting, ini namanya ada kunci ya. Kunci nanti saya ajari di topik-topik lain. Tapi di sini kita copy aja dulu rumusnya. Nah, di sini ada lookup function dari dia kan start ini datanya ada di B5 ya. Ketika kita buat ke bawah, dia akan jadi B6. Nah, ini pastikan ini teman-teman, jangan sampai dia nanti kalau dari B6 berarti mulainya dari sini. B6. Sehingga ketika kita temukan Alicia nanti nggak ketemu lagi dia. Karena kita mulai dari B6. Jadi kita harus periksa baik-baik. Kalau begitu kita buat dari B5 dulu deh. Supaya yang baris pertama tadi ikut. Nah, setelah itu kita lihat indeks keberapa. Kalau dia nomor handphone di sini, berarti dia ada di indeks ketiga. 1, 2, 3. Nah, kalau begitu kita ganti indeksnya jadi 3. Sudah ya. Jadi muncul di sini nomor HP-nya berapa ya. Yoga, jangan dicoret-coret ya. Oke. Kemudian total belanja. Nah, ini total belanja ini di mana? Sudah ada juga di sini. Berarti kita tinggal merubah namanya indeksnya tadi. Oke, bisa kita langsung copy, paste, ya kan? Baru cari ini lookup function dari C5. Coba kita lihat di sini dia B, ya. Nah, ini diambilnya dari C ke E tapi 2. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Karena dia mulai dari C. Nah, kita lihat dari C. Dia mulai dari sini, ini jadi indeks kedua. Boleh nggak dari awal? Kalau dari awal kita ambil range-nya, dia menjadi indeks ketiga. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Itu ya. Jadi kita ulangi di sini, dia ambil dari C ya. Dari C5, lalu kita cari dia. Ya, C5 berarti dari sini. Berarti 1, 2, 3. Berarti alamatnya ada di indeks ke-3. Tulis di sini 3. Nah, kenapa ini masih salah? Coba kita perhatikan. Di sini alamat VLOOKUP ada di C6. Nah, nomor sekian berapa? Salah, karena acuan kita adalah nama. Kunci telusur kita adalah menggunakan nama, berarti pakai di C5. Nah, setelah itu akan muncul ya. Di sini nomor handphone, C5 semua. Ini C4, salah. Benar ya, C4 ya. Ini C5. Ini
Ini harusnya pakai C4. Nanti jadi salah. Orang ini bisa salah. Oke. C4. Oke, lalu dari sini nomor HP, dari C, dia minta kedua. Nah, kita cek ini. Kenapa dia tidak ada? Ya, maka coba kita ambil dia dari B. Oke, kita samakan aja sama yang di atas ya. Kita samakan sama yang di atas. C4, lalu kita ambil datanya dari sini sampai ke E. Sampai ke E. Setelah itu kita mau dia yang ketiga. Nah, ini udah selesai. Jadi semuanya acuannya dari C4. C4 ini juga C4. Cuman yang membedakan adalah indeksnya. Ini juga dari C4. Kemudian luka fungsinya kita buat samakan aja ya dari sini sampai ke E. Oke, kalau begitu dia di 1, 2, 3, 4. Berarti ini kita tulis dengan angka 4. Nah, jadi coba kita cari nih. Misalnya Anissa ya. Anissa ini ya dari mana sih kota asalnya? Bisa langsung kita cari. Oh, Anissa dari Malang, nomor HP sekian, total belanja sekian. Contoh cari Calvin. Jadi teman-teman tulis aja boleh nanti bantu dia. Dia langsung temukan. Oh ini Calvin, CA Calvin. Oh Surabaya, sekian, sekian, sekian. Nah itu dia untuk vertikal. Nah sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke teman-teman, sekarang kita lanjut kali ke ini ke HLOOKUP atau Horizontal Lookup Function. Gimana cara pengaplikasiannya? Nah teman-teman, di sini seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa ini kita bisa gunakan ketika database kita itu dalam bentuk horizontal seperti ini. Nah, horizontal ya. Nah, kalau begitu gimana cara pengaplikasiannya? Sama seperti yang tadi, kita mau validasi data dulu berdasarkan nama nih yang ada di database. Oke, kita buat di sini. Pilih saja langsung data validation. Kemudian dari sini kita ambil range-nya ada di mana. Nah, ambil dari sini. Kemudian cek di database nih, di mana nama-namanya. Nah, dia dari sini ya. Kita pakai yang ini. Dari H4 sampai belum terklik ya. Oke. Dari H4 sampai AK4. Nah, jadi yang bergerak di sini adalah kolom-kolomnya atau hurufnya nih ya. H, I, J, K gitu ya sampai AK. Dia sudah 2 digit. Nah, oke. Nah, di sini sudah muncul lagi namanya. Kemudian kita done. Ya. Kalau perlu ada settingan lanjutan, lakukan juga settingan lanjutan di sini. Reject the input, buat aja dalam bentuk arrow, it's okay. So, kita kembali ke HLOOKUP, dan di sini dia sudah muncul. Area dan seterusnya. Motif-motif atau syarat-syarat pembuatannya mirip juga dengan yang ada di VLOOKUP. Kita tulis HLOOKUP. Oke, sama dengan HLOOKUP. Kemudian search key-nya apa? Sama, search key-nya pakai yang di atas ini. Atau kunci pencariannya apa? Yang ada di atas ini. Klik, kemudian range-nya ada di mana? Nah, range-nya itu jangan ambil range lagi yang bagian sini ya. Range ini yang mau kita ambil. Nah, dari sini. Ya, range-nya berbeda. Nah, dari sini ya sampai ke sini. Ya, sampai ke AK berapa ini ya? AK 47. Oh, AK 7, saya kira AK 47 ya. AK 7, kemudian langsung dikunci Pak. Boleh, kunci aja dulu ya kan. Nah, pakai dolar-dolar tuh teman-teman ya. Semuanya dikunci Pak. Ya, sudah semuanya dikunci, huruf dan angkanya juga boleh. Kemudian kita pilih apa lagi diminta? Indeks keberapa? Nah, indeksnya ini cara hitungannya dari sini teman-teman. Barisnya. Nah, jadi dia dibalik nih. Ini tadi jadi sebagai baris pertama, ini indeks 1,
Lalu ini indeks 2, perhatikan ya, horizontal ya, indeks 3 dan indeks 4. Oke, kalau kita mau mencari nama kota berarti kita pakai indeks keberapa nih teman-teman? Ayo dijawab di komentar. Kalau seperti ini bentuknya, saya mau mencari nama kota. Indeks keberapa? Silakan. Kedua. Indeks kedua. Oke, oke, you got it. Berarti kita buat aja 2. Setelah itu, kita buat ini false tadi. Atau 0 saja boleh. Kemudian kita enter. Nah, Arya berasal dari Tangerang. Ya. Tahu Anissa dari Malang. Sama ya, seperti yang tadi. Oke, kemudian dia nomor handphone. Nah, ini Pak dikunci dulu dong ini, yang C4-nya. Karena kita mau seret Pak, biar cepet. Boleh. Lalu kita seret nih, nah langsung mau dia. Langsung seret. Des. Nah, ini sudah benar, tinggal ganti. Kalau nomor handphone di sini indeks keberapa? Kita pakai range yang sama. Nomor 3. Tiga. Nomor 3 atau 3? 3. Tiga. 3, Pak. Yakin? Iya. 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 Yakin ya, kita kunci jawabannya ya, 3. Sekarang kita isi dengan 3, lalu kita enter. Nah, mudah sekali ya teman-teman ya. Langsung dapat nomor handphone. Kemudian kita seret lagi satu lagi ini. Nah, di sini kalau Empat. total belanja Ganti ada empat. indeks Ganti ke empat. Empat. 4. 4 ya Pak. Rega ya? Empat. Empat. Yakin Rega? Yakin. Empat. Saya kunci ya. Saya kunci jawabannya. Ah, Rega benar ya. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman sekalian. Yuk. Jadi mudah sekali. Ya, prinsipnya itu sangat sederhana. Even itu dia horizontal, apakah vertikal. Tapi posisi dan seed dari referensi database yang mengandung informasi konsumennya yang akan kita, oke nggak kebaca semua, saya baca di sini. Tapi posisi dan seed dari referensi database yang mengandung, sebentar ya, ini saya nggak kebaca, ini ya naikin lagi. Tapi posisi dan seed dari referensi database yang mengandung informasi konsumen yang akan kita lookup bisa di-lock nggak Pak? Menghindari ada pengeditan langsung dari sumber data aslinya. Nah, ini pengeditan tergantung. Ya kalau memang itu data dinamis perlu ada penambahan juga nanti tetap nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Nah, kita luka bisa kita kunci supaya nggak ada pengeditan di situ. Nah, itu nanti konteks yang lain lagi ya, supaya database-nya jangan diedit-edit segala macam. Nah, itu ada yang lain. Fungsi kita di sini hanya untuk men-lookup aja. Bisa misalnya kalau di sheet ini ya, eh kita bisa pakai. Ya, di sini share model pembagiannya aja ya. Apakah dibagikan ke siapa untuk keamanannya seperti itu. Pak, mungkin beda dari topik yang sedang dibahas. Namun untuk XLOOKUP juga untuk apa? Sama saja ya, itu pembaharu kalau XLOOKUP rilis di Excel juga sudah ada ya di XLOOKUP 2020 ya kalau nggak salah dia juga sudah munculin XLOOKUP. Tapi prinsipnya sama aja ya untuk memudahkan kita gitu. Even dia dari awal-awal dulu hanya ada HLOOKUP dan VLOOKUP. Kemudian ada pengembangan ke XLOOKUP gitu ya. Return the range at the position at the match or search value. Nah itu dia. Cuman kita kalau konteks di sini sangat jarang sekali ya untuk database seperti ini di Excel ini dengan VLOOKUP or HLOOKUP dan VLOOKUP itu sudah sangat mudah ya menurut saya. Sangat mudah sekali untuk kita gunakan. Begitu ya dari Henang. FN F4. Apa ini FN 4? Oh, tadi maksudnya ngunci ini. Ngunci di rumus ya. Ngunci di rumus ya. Udah tadi udah benar pakai dolar ya. Dolar M4. Begitu ya untuk Mona tadi ya, Mona. Oke, kalau sudah VLOOKUP HLOOKUP kita akan bergeser ke salah satu fungsi yang menarik juga dan akan sering digunakan yaitu if ya.
Jika. Pak, kalau apa tadi pertanyaannya? Masih ada pertanyaan? Pak, kalau lookup indeksnya berada di bawah lookup value-nya, apakah bisa? Nah, bukan di bawah. Kalau di ini, kalau di vertikal, ya di vertikal itu namanya di sebelah kiri ya. Kalau dia di halukap berarti dia di sebelah atasnya, bisa nggak kayak gitu. Jadi garisnya ya, garis alurnya itu adalah alur positif tuh. Kalau teman-teman belajar Cartesian seperti itu ya, Cartesian, dia itu ini basisnya baru dia ke kanan mencari gitu. Jadi ke arah yang positif. Oh, kalau begitu gimana Pak? Misalnya database saya, database misalnya tadi itu bagus pertanyaannya ya. Ternyata kotanya ini di sebelah kiri, Pak. Kotanya ini di sini segala macam. Lalu namanya di sini. Nah, dengan nama ini bisa nggak dia mengejar ke kiri? The answer is nggak bisa. Ya, tidak bisa ya. Kita mau coba, boleh ya. Kita misalnya coba di sini nih, saya mau copy dulu lah beberapa aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Misalnya teman-teman datanya di sini nih, ya kan? Ya, jebret. Nah, data di sini saya mau ini kotanya Palembang. Apakah dia bisa? Coba kita pakai VLOOKUP di sini ya. VLOOKUP. Kemudian search key-nya adalah Alicia. Bukan Alicia Keys, tapi Alicia W. Range-nya, nah ini range-nya dari sini sampai ke sini. Nah, kemudian indeks keberapa? Oh Pak, kalau kita belajar Cartesian itu Pak, kalau ke kiri minus Pak, iya kan? Coba aja kita isi, berarti minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Iya kan? Minus 4. Lalu koma 0. Nah di sini teman-teman dia tidak akan berhasil untuk ke kiri. Jadi tidak akan menemukan indexing alamatnya dia. Acuan di sini, oh dia perginya ke kiri. Jadi nggak bisa ya, no ya. Kalau begitu gimana Pak? Nah, itulah sebabnya ketika pencarian atau kunci telusur misalnya dalam struktur-struktur database itu, kunci telusur yang unik itu penempatannya di sebelah kiri. Misalnya kalau data apa misalnya ya kependudukan begitu ya segala macam. Jadi kalau uniknya dia pakai NIK, berarti NIK-nya itu sebelah kiri. Gitu. Jadi dicari by NIK dia akan muncul namanya. Jadi prinsipnya seperti itu. Ya itu ya untuk VLOOKUP dan LOOKUP. Oke, Sahib, ini apa pertanyaannya dari Sahib? Nadila tadi sudah ya, sudah menjawab ya. Kemudian Sahib. Eh, eh, berarti variabel pencarian target ya betul ya ke kanan ya dari target value-nya. Variabel pencarian berarti dianggap indeks 0. Nah, kalau di sini dia pencarian kalau kita mulai itu dihitungnya dari 1. Ya kalau di programming mungkin ya indeks itu baris pertama itu sebagai indeks 0 kan, tapi di sini dia enggak. Ya, di sini dia dihitungnya langsung. Kalau saya buat range seperti ini, ya ini mulai dari 1, 2, 3, 4. Kalau dari sini, berarti kalau kita mencari nomor HP, berarti dia kedua, bukan ke 1. Jadi dihitung sebagai 1, 2, 3. Gitu ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, teman-teman, sekarang kita lanjut ke formula if. Nah, formula if, nah ini kita hapus dulu ya. Nah, if ini ya, teman-teman, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? If itu apa sih itu untuk mengapain atau kegunaannya itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak, teman-teman? Mungkin bisa di-share dulu deh. Kondisi jika. Kondisi jika kata siapa Gunawan? Yang lain? Untuk menghasilkan nilai tertentu, Bapak. Untuk menghasilkan nilai tertentu. Kondisi. Oke. Apalagi lo kamunya juga tapi lebih oke fleksibel, bisa dari kiri kanan atau agak sebelah. Oke, itu ya teman-teman ya.
Jadi di sini if ya, itu atau jika, di sini kita bisa memainkan kondisi ya, logical condition, conditional logic gitu. Maksudnya apa? Ini supaya kita bisa, dan ini sangat powerful sekali, banyak digunakan hampir di pemrograman juga. If ini sangat-sangat sering digunakan ya. Karena apa? Dia dia bisa sangat, dia bisa mengondisikan gitu, mengondisikan apa kira-kira yang mau kita butuhkan gitu. Misalnya eh, saya setting nih ya untuk sistem otomatisasi ya. Jika hujan, jika hujan atau cuaca mendung, otomatis ada mengeluarkan, bukan mengeluarkan ya. Oh, contoh di ini aja deh, di stadium-stadium seperti itu teman-teman ya. Di stadium-stadium itu kan ada itu yang rooftopnya bisa membuka menutup misalnya ya. Dia atur berdasarkan kalau hujan. Jika hujan atau humidity sekian, nah dia akan menutup. Ya, kalau suhunya sekian dia akan membuka. Di sistem irrigation system, di sistem-sistem lain, semua itu pakai kondisi, gitu ya, kondisi. Sama juga dinilai anak-anak nih untuk mengkonversi dari data kuantitas ke kualitas. Kalau jika nilainya, jika lagi kan, ya jika nilainya 70 kan lulus 70 ke atas atau gitu. Jika di bawah 70 tidak lulus. Gitu. Atau teman-teman nih yang mau cari pasangan ini ya. Jika dia tampan, maka saya terima. Jika tidak tampan, jawabannya apa? Atau hasilnya apa itu? Tidak diterima. Tidak diterima. Jadi dalam hari-hari kita itu juga sering memainkan logika if itu. Logika if itu selalu jadi apa ya? Jadi base mind kita, base mindset kita di dalam hari-hari. Itu jika sakit perut, saya nggak makan ini gitu ya. Jika ini, maka ini. Jika ini, maka ini. Itu adalah logik kehidupan yang daily activity-nya kita. Berarti Gitu. sama seperti sebab akibat ya, Pak? Sebab akibat. Oke, dia lebih ke kita siapkan ya, atau kita rancang kondisinya gitu. Jadi dalam konteks perancangannya gitu ya. Bukan kita mau cari, oh ini sebabnya apa, oh gara-gara ini akibatnya ini. Dia lebih kita merancang sebuah kondisi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Seperti tadi, merancang penilaian siswa berdasarkan kriteria penilaian minimum. Nah, itu kan kita rancang tuh kondisinya. Gitu ya. Kemudian macam-macam lagi, penggunaannya sangat banyak sekali. Itulah sebab veil if ini sangat sangat sering digunakan. Oke, contoh lagi di sini ya, ini kasus kondisi nih, perancangan kondisi. Jika nilainya contoh ambang batas nih, ambang batasnya adalah 80 ya, kategori lulus. Kemudian jika tidak, maka dibuat tidak lulus. Itu kalau kita buat sama dengan 80 lulus. Kalau kira-kira saya buat 81 lulus enggak? Nggak lulus. Nggak lulus kalau Enggak 80 lulus. ke bawah. Karena kita buat, kalau saya buat 79 lulus enggak? Tidak lulus. Karena dia langsung sama dengan preset, harus benar-benar 80. Itu udah langsung dikunci. Di luar dari itu no tolerate. Jadi langsung nggak bisa, nggak lulus. Nah, itu juga berlaku di sini. Kalau begitu gimana? Saya mau nih nilai yang di atas 80 atau sama dengan, artinya dia ikut ya, sama dengan atau lebih besar. Nah, dia berarti termasuk bagian dari situ. Bagian dari kelompok itu. Ya, maka kita buat di sini rumusnya gimana? If. Nah, logical ekspresinya apa? Dia Nah, ya, nggak suruh tahan dah. ya. Logical ekspresinya apa? Logical ekspresinya Siapa? jika Nilai.
Nilai ini, sebentar ya, ada yang bocor-bocor, kita kunci dulu nih. Oke. Jika nilai dari C8 ini, ya, lebih besar sama dengan, gitu ya, lebih besar sama dengan apa? Sama dengan 80, kita hardcode dulu ya. Nggak usah kita ambil dari variabel ini. Nah, jika lebih besar dari 80, nah dia bilang nih, udah selesai logical expression-nya, kemudian value if true, artinya apa? Nilai kembalinya, kalau dia benar, itu apa? Lulus. Lulus. Oke, Lulus, tidak lulus. boleh. Ya. Ini artinya kita rancang kondisinya bebas-bebas saja. Misalnya di atas 80 dapat permen. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Nah, ya kan? Nah, jika di luar itu nanti dia jadinya nggak dapat Tidak. permen, dapat apa ya? Kalau Dapat di soal. bawah udahlah, kita jangan Next. bilang nggak dapat, kasihan ya kan? Berarti kita kasih dapat Terima kasih. stik permen lah, minimal stik permen ya Bungkusnya kan? aja Kak, bungkusnya. Ya bungkus permen, nah dapat bungkus permen. Lumayan kan nanti untuk bikin apa kak bungkus permen. Nah ini kan udah selesai. Nah lalu kita lihat nih, oh ternyata dia dapat permen karena nilainya 89. Seandainya nilainya adalah 65, wah, dapat bungkus permen, kan gitu. Nah, itu logical-logicalnya. Oke, kalau kita buat ini dengan dapat permen atau tidak dapat permen. Tapi yang diminta nggak gitu dong. Dia mintanya lulus dan tidak lulus, boleh. Kita tinggal isi aja dengan lulus dan tidak lulus. Nah, ini kan mau ngetahui nih siapa-siapa nih yang tidak lulus gitu ya. Oke, nah ini sudah ketemu. Kalau begitu, sudah kita tarik. Tahu di double klik juga boleh ya. Jadi udah ketahuan nih. Yang lulus, yang tidak lulus, dan segala macam. Nah, nanti kalau mau cari apa? Kalau mau cari berapa orang yang lulus, berapa yang tidak lulus, itu pakai apa teman-teman? Kan kemarin sudah diajari pakai apa rumusnya? Pakai Conif. countif Count ya, if. atau count family lah, nanti count if dan lain-lain sebagainya, atau count ifs. Oke. Nah, itu yang konteksnya lain. Karena kita masih di if, kita belajar di if dulu. Oke, nah sekarang kita masuk misalnya penilaian-penilaian yang kita lakukan. Nah ini sekali panjang. Atau nested ya if ya. Atau if-nya itu bercabang. Bercabang contohnya gimana Pak? Misalnya, jika dia ganteng, ganteng ya, ganteng. Iya kan? Nilai pengembaliannya true-nya saya terima. False-nya saya tolak misalnya. Tapi tunggu dulu katanya. Dia mau tambah kondisi lagi. Jika dia ganteng, ya kan? Tapi berduit misalnya. Baru diterima. Ah, itu juga boleh. Itu nanti bercabang lagi. Jadi ada turunan dari jikanya. Nah, kalau di sini berarti sama dengan if ya, kita masuk ke mana? Ke nilainya tadi ya. Nilai 89. Sekarang kita mulai contoh dia sudah direncanakan nilainya ya. Kalau 85 ke atas, dia masuk grade-nya A gitu ya. Kalau bisa nilai-nilai ketika kita di college gitu ya. Nilai-nilainya kan dibuat pakai A, B, C, D, dan segala macam. Katakanlah seperti itu ya. Jadi kita bisa buat nih misalnya untuk yang pertama, kondisi pertama. Jika dia di atas 85 atau sama dengan eh, sama dengan 85. Nah, nilainya kita kasih apa, teman-teman? 85 ke atas. A. A. Oke. Sekarang value if false-nya. Nah, kira-kira value if false-nya apa? Kalau di luar dari Di situ. bawah 85, di bawah 85. Di luar dari 85 ke atas apa? B. Hah? B. B itu Loh, 70 sampai 84, 70. berarti gimana dong nanti kalau
Kalau ketika saya isi 85 ke atas ya adalah A. Kira-kira falsnya nanti apakah ke B atau C atau D atau E? Hmm. B, Pak, B. Hah? B. B sudah Kenapa pas enggak nih B? karena C juga Pak bisa kok. Kenapa enggak C? C-nya nanti buat if yang kedua. C-nya isi yang kedua. Nah, inilah namanya kita turunkan nih. Ibaratnya begini. Ketika 85 ke atas kita kasih nilai A. Terus kalau begitu, kalau di bawah gimana? Kan gitu. Nah, kalau di bawah tunggu dulu katanya. Tunggu dulu artinya kita cabangi lagi. if Gitu. lagi, Kalau pakai if lagi, pakai If if lagi. lagi. That's If lagi, Pak. right, that's right, that's right. Ya, jadi kita buat if-nya lagi. Oke, kalau begitu karena masih di luar masih ada kondisi-kondisi lain nih. Coba kita atur lagi. C8 ini lebih besar sama dengan 70. Ya kan? Lebih besar sama dengan 70. Oke, nilainya kita kasih B. 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 Alright. Baru Maka if kita kasih lagi, B. if lagi, Kemudian kalau if false kita lagi. apain? C. Kenapa if If lagi? C Rega. Lengkap. untuk C, D, E. Kenapa if lagi? Karena belum Untuk Untuk nilai yang lain lagi, Pak. belum Belum selesai. selesai. ada kondisi lain lagi. Jadi ketika ketika ini udah true, false-nya apa? Tunggu dulu, kita kondisikan lagi. Nah, masih ada turunannya. Oke, kita buat if lagi. Nah, if 89 lebih besar daripada berapa? 55. 55. Ah, maka kita isi dengan apa? C. C. Oke, selesai? Belum. Sel- Belum, Pak. Masih ada Sisa lagi. D dengan Masih C. ada. Oke. Kalau masih ada, kita kasih lagi if berapa ini? C8 lebih besar dari 30. 40, 30. 40. 40. Yakin kita kunci? 55 Pak, 55. 40 di Kita situ, Pak. kita kunci? 10. Kunci Ya, Pak. Kunci. sama dengan D. Berarti kalau ini udah sampai mana nih? Udah C ya. Ini D sama dengan salah. Koma. Koma. D ya. Ya. Nah, setelah itu apa lagi? If lagi, mas satu lagi. Yakin? Ayo coba pikirkan secara logika. Gimana caranya supaya ini berpindah nih ke sini? Gimana caranya? Bisa? Coba pikirkan secara logika. Saya ini terendahnya ini Langsung dulu. kutip lagi, Pak. Langsung itu. Nilainya langsung E. Langsung E ya? Oke, kita katanya langsung E. Kenapa langsung E? Karena di bawah 40 tinggal tersisa satu Satu kondisi Krisdayanti, aja. halo. Di bawah 40 tersisa satu kondisi, nggak ada yang lain lagi. Berarti itu sudah akhirnya gitu ya. Jadi ini sudah di akhir. Kecuali tadi di bawah 40 ini ada dua. Berarti kita turunkan lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas ya. Oke lah. Berarti kita tutup nih. 5 Karena kurung. kurungnya berapa nih? Udah benar? 5 kurung. Sudah benar? Udah, Pak. Dulu. Ya, sampai. 1, Udah, Pak, 2, gitu. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, udah muncullah dia nilainya itu adalah A ya. Oke, kalau begitu kita tinggal seret dia ke bawah, maka dia akan menyesuaikan ke angka-angka yang lain. Nih, udah keluar semua dia, ada yang A, ada yang B, segala macam. Jadi mudah sekali ya. Nanti ini sering kita pakai ke konteks-konteks yang lain. Nah, ada juga namanya ifs. Ifs ini adalah multi if seperti yang tadi, tapi dia langsung kalau ini apa langsung kondisinya. Ini juga bisa kita pakai kalau menggunakan konteks yang ini. Contoh sama dengan pakai ifs returns a value depending on multiple logical expression.
multiple logical expression. Nah, ini langsung nih. Jika ini Lebih besar dari 85 deh. lebih besar Dari 85. 85, hasilnya apa? Ah, Ah, Ah. Nah, dia nggak model kembalian true false. Nah, dia langsung kondisi, ya udah kalau di atas 85 langsung gitu boleh. Terus apa lagi? Ada kondisi lain? Oh, masih ada. Nah, jika C8 ini 70 di atas di atas lebih besar 70. dari berapa? Lebih besar 70. dari 70, kasih aja lah nilainya B gitu ya. Kemudian jika C8 ada lagi nggak? Masih ada. C8 lebih besar sama dengan 55. 55. Kasih nilai apa? C. D. Nilainya C. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, C. Nah, ada lagi. Oke, tutup. Kemudian masih ada. Oke, C8 lebih besar dari 40 40. sama dengan 40. Sama dengan 40. apa nilainya? 40 tuh D. berarti. Nilainya apa? D. D ya. Baru E. Oke, ada Baru lagi? E. Baru E nih tadi Langsung sudah E. sudah. Tinggal sisa E, sisa E Sudah atau baru sudah. belum? Kalau E gimana? Langsung Langsung kayak tadi? Langsung. E. Tetap dia langsung kondi ekspresinya sama value-nya. Ini kan udah nih. Oh. Nah, jadi dia lanjut tetap dibuat C8 lebih besar Oh, dari apa? 0. Dari Nol. 0 sama dengan E. Ini yang membedakan ya. Nanti sesuai kebutuhannya aja, teman-teman. Kira-kira kalau membuat kayak gini doang, ini kalian lebih suka pakai yang mana? If nested tadi, multi if tadi, atau yang pakai S ini, IFS? IFS. IFS. IFS ya, dia Yang langsung Karena lebih besar if dari itu ini anu apa? panjang Iya, sekali if. karena yang tadi itu dia seperti cabang-cabang ya, satu kaki yang terus bercabang seperti itu. Oke, enter. Nah, lalu nilainya harusnya sama dong, ya kan? Kalau beda berarti ada yang salah gitu ya. Ya nilai A, C dan segala macam. Nah, itulah yang kita gunakan untuk menggunakan rumus daripada IPS. Oke, clear sampai di sini? Clear, Pak, Pak. untuk tanda panahnya apakah selalu atau disesuaikan? Yes, sesuaikan dengan kondisi ya. Nanti lebih besar boleh. Jika lebih besar dari 80, berarti 80 tidak 81 baru ikut. lulus. Nah, jadi dia dari 81 gitu ya. Jadi sesuai dengan perancangan kondisi kita ya. Kondisi yang kita inginkan itu seperti apa ya. Jadi kita belajar tentang lebih besar itu apa, sama dengan itu apa, lalu lebih kecil itu apa, lebih kecil sama dengan apa gitu. Oke? Pak, kalau misal value if true-nya pakai sel, harus dikunci ya biar nggak kabur. Oke. Harus dikunci. Nah, penguncian di sini ya, penguncian di sini adalah gunanya ketika kita mau mengapply rumus-rumus tertentu ke sel-sel yang lain tanpa merubah variabel yang kita inginkan. Kira-kira bahasa panjangnya seperti itu. Seperti yang tadi kan kita mau seret supaya kita apply atau kita aplikasikan ke sel-sel yang lain, boleh. Boleh menggunakan dikunci supaya apa ya? Prinsipnya dikunci itu supaya tidak kabur. Supaya dia nggak ikut bergerak, dia ikut bergerak. Nah, itu aja bedanya ya. Contoh itu di lookup, mostly itu kalau range-nya itu kita kunci. Apalagi kita pakai langsung seret seperti itu ya, nama dan segala macam kita kunci. Gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Cukup? Ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau cukup teman-teman kita langsung ya lanjutkan ke database exercise ya. Database exercise di sini ada Hengki, Bambang dan segala macam.
Nah, teman-teman, kira-kira nanti bisa nggak kalian buat ini ya? Ini yang dapat bonus jika di atas 72 juta, 7.200.000. Lalu nanti di sini juga ada salesman, dia masuk ini database-nya ya. Ini masuk tim apa seperti yang tadi, lalu penjualan berapa, lalu status targetnya apa. Di sini ada dua, teman-teman saya ingin teman-teman bisa kerjasama ya, kerjasama gimana cara meng-solve ini punya problem. Oke, tadi sudah saya kirim ke teman-teman. Silakan saya akan bagi, ya, kebagi ke dalam 5 kelompok. Ya, jadi kode hari ini adalah mudah sekali ya. Langsung saja. Oke, kita langsung tutup. Cukup ya? Presen Sip. presensi mereka bisa Cukup lihat tidak? foto Miki. Ada. Udah ya? Udah tahu? Apa itu Bang? Oh, apa itu? Ada yang keluar. Oke, di foto dulu ya. Hari ini sebentar teman-teman ya. Foto dulu, silakan open cam semua. Silakan open cam semua. Di Jadi kita biar open foto. cam ya supaya laporan ke panitia. Mereka rekap absen. Dekman Yuspa dengan udah rekap. keren itu, udah rambut belah duanya. Iya, ini Oh, Pak membelah lautan ini. oh Rega hasil kuisnya tadi karena sempat. Oh iya Rega, ada yang waktu kapan ini Rega yang ranking 5 ya? Nanti kita cari datanya Rega ya, baru kita kirim ke ini. Oke, siap nanti kita buat reportnya untuk Rega. Oke, silakan senyum, lihat. 1, 2. Oke, kita cek apakah udah ada. Sebentar ya teman-teman ya. Saya. Oke teman-teman, senyum ya. Senyum 5 jari. 3, 2, 1 untuk yang pertama ya. Sabar. Oke. Sekarang yang kedua. Senyumnya 5 jari. 3, 2, 1. Senyumnya kayak ini ya, Angelita Edi Farja ya. Senyum 5 jari. Oke. Next, sabar. Yang ketiga. 3,